optimal. Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika dulu berwashi berwashi berguru bersama bersama berkumpul berkumpul berzobiu berzobiu bersama bersama. Panjang lebar kita dengan bab ibadat yang kita akhiri dengan bab korban. Jadi seakan-akan timbul pertanyaan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, memang kami meyakini dengan firman Allah yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita yakin dengan ayat itu. Untuk kita menjadi khalifah Allah di permukaan bumi, kita tentu akan mematuhi dengan segala perintah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kalau tak makan macam mana? Kalau tak minum macam mana? Kalau tak berpakaian macam mana? Kalau tidak ada rumah bagaimana? Kalau tidak ada kendaraan bagaimana? Nah, di sini dengan hukum juga tidak melengahkan keperluan yang kita perlukan. Beralih kita daripada kitabul ibadah, kita akan memasuki babul muamalah yang dimulai dengan kitabul udhiyah tadi itu, atau dengan babul optimah. Kenapa dengan babul optimah yang didahulukan? Sebab kadang-kadang dengan makanan itu justru yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Yuk kalau dimakan, bakarul wahsy kita sebut dengan banting. Banting, tahu banting? Qala bakarul wahsy, kerbau atau dengan lembu hutan. Wahimarul wahsy, keledai hutan. Wadhabu, ingin tahu bentuk dan rupanya macam mana, pergi ke hadikatul hayawan. Jadi tengok di situ namanya dhabu, tangannya panjang, kakinya pendek. Jadi dengan kepalanya terangkat macam tu. Jangan yang dikira yang tinggi itu lah itu zebra tu lain lagi itu. Itu bukan dhabu, itu zurafah. Jadi dengan dhabu sejenis kambing, lebih kurang besarnya seperti kambing dan agak besar sedikit daripada anjing. Jadi dengan size macam mana, sebesar kambing, bentuk pun juga seperti kambing, akan tetapi kalau dengan kambing tubuhnya rata. Jadi dengan belakangnya dengan punggungnya rata. Sementara kalau dengan dhabu, dengan kepalanya ke atas. Jadi dengan tubuhnya ke atas, dengan arti kedua belah kaki depannya lebih tinggi daripada kaki belakang, lebih panjang. Itu dhabu. Jadi dengan bahasa kitanya tidak ada, sebab tidak ada di negara kita. Qala wa dhabu ta'lab, yuk kalau ta'lab. Hello. Qala yuk kalau ta'lab, boleh dimakan lembu hutan, keledai hutan, dhabu, musang halal dimakan. Hello, maka tadi boleh makan musang. Jadi saya pun juga punya falsafah. Kalau musang makan ayam, makan itik, masa dengan musang tak boleh dimakan oleh manusia? Jangan sampai musang makanannya sedap, yang dia makan ayam. Kalau dia makan ayam, ayam itu adalah makanan kita. Harus kita yang memakan musang. Sebab kalau kita dengan bahasa ayam untuk musang, musang untuk siapa? Kalau musang yang dia makan kotoran tidak problem, tapi kalau musang makan ayam terlalu mulia. Kalau musang makan ayam, harus manusia makan musang. Itu sangat logik sekali. Jadi jangan khawatir makan musang. Di sini ada kawan-kawan kita yang buat sate musang. Ada anak saya pun juga pernah makan pada waktu itu dengan Ustaz siapa? Yang dia yang buat minyak bab dengan Ustaz Zul Mihad dengan Ustaz Zul. Jadi pada itu dia belikan musang, dia panggang seperti dia memanggang bibi. Dia panggangkan, lalu dia bakarkan musang, dia bagikan kepada anak saya. Anak saya yang pernah makan musang itu adalah Muhammad. Kalau atas salam Muhammad dengan Abdullah. Di mana? Di Nasar City. Di Imarah 25 waktu itu. Mereka tidak tahu. Saya tahu saya tak makan. Dia tak tahu dia makan. Tapi secara hukumnya halal. Ta'lab. Seperti juga dengan arnab, kita pun kalau tengok kumisnya, tengok janggutnya, atau tengok dengan kesayuan daripada binatang tersebut, kadang-kadang rasa kesian kita memakannya. Tapi justru yang disebut dengan muluhiyah bil arnab, itu makanan istimewanya orang Mesir. Pernah tahu istilah muluhiyah? Makanan yang seperti hingos itu, Masya Allah tabarakallah, itu makanan yang paling istimewa. Jadi al-muluhiyah bil arnab, makanan yang teristimewa untuk orang Mesir. Anda boleh makan, alhamdulillah. Tak boleh, itu urusan kita. Wal kumpul di landak, boleh dimakan ya, makan sendiri. Wal wabru azwabyu kijang atau dengan dosa. Bab, ada sebutannya bab, tak perlu ditafsirkan lagi. Bab wan na'amatu, ini dengan burung unta. Wal khailu adalah kuda. Wala yukalu sinaur, kucing tak boleh dimakan, kesian. Walal hasyaratul mustahbatsah,
atau juga dengan binatang-binatang yang melata, seperti dengan kalajengking, seperti dengan serangga, seperti dengan semut, seperti dengan cicak, seperti dengan lipas, seperti dengan lipan, seperti dengan tikus, itu namanya mustahbas. Kesemuanya itu daripada jenis-jenis binatang yang jijik. Qala al-mustahbasa. Qala kannamli, semut, wadzubabi, lalat. Tapi menurut mazhab Maliki ini boleh dimakan. Mazhab Maliki semut boleh dimakan, lalat boleh dimakan, binatang buas boleh dimakan. Mazhab Maliki mengatakan semua jenis binatang boleh dimakan kecuali kalau akan mempengaruhi dan mengganggu dengan kesehatan. Yang mengandung racun misalnya itu tak boleh. Wala ma yataqawwa binadihi, atau dengan jenis-jenis binatang buas yang mempunyai kekuatan dengan taring, taring. Seperti dengan singa, seperti dengan harimau, seperti dengan namir. Namir dengan pahat maknanya sama, maknanya harimau. Tapi ada harimau yang dengan bulunya kuning, ada juga dengan harimau yang belang-belang, apa yang hitam-hitam loh. Yang belang-belang itu namanya namir. Itu namanya pahat. Yang kedua namir. Wasi'id sama, serigala. Dog, beruang. Kera, wa nahwiha, itu semuanya binatang buas. Wa ma yustadu bil mahlab kasakar, dan yang membunuh ila ghurabu sa'i fayukan, kecuali dengan elang yang digunakan untuk kita bercocok tanam, maka itu boleh dimakan. Wa ma tawallada min ma'kulin wa ghairi ma'kulin la yukalu kal baghli wal ya'bur. Dan tiap binatang yang dilahirkan daripada dua jenis binatang yang halal dimakan dan yang tidak, seperti dengan bagal. Bagal itu dilahirkan antara keledai dengan kuda. Tengok ayahnya kuda, tengok ibunya keledai, anaknya menjadi bagal. Wal bighala wal hamir. Jadi dengan bagal tidak ada keturunannya. Bagal tidak ada yang punya anak. Sebagaimana dikatakan bagal kalau dia hamil mesti dia mati. Dikatakan lidhi, bahasa Arab, lidhi ifarjiha. Lidhi ifarjiha. Jadi keledai itu asal keturunannya daripada kuda dan juga daripada keledai. Akhirnya dengan kerjasama atau dengan perkawinan nikah campur, kalau dengan bahasa di sana, dengan perkawinan campur antara keledai dengan kuda, dapat anak laki-laki atau perempuan yang diberi nama dengan bagal. Nah, bagal itu kalau seandainya betina, dia tidak akan hamil. Kalau dia hamil, dia masih mati. Hamil, waktu melahirkan dia akan mati. Farajnya itu tidak boleh mengeluarkan janin. Yang mau tak mau, saat ketika dia mau beranak, anaknya tak keluar, dia akan mati waktu melahirkan. Justru itu bakal tidak ada keturunannya. Kalau ditanya, anak-anak siapa? Kata saya, dia abah saya kuda. Yang malu sebut ibu dia keledai. Qala tu bakal. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ma tawallada min ma'kulin wa ma ghairi ma'kul hukumnya haram. Nanti kita dengan kaidah majtamal halal wa haram ila ghulibal haram. Kalau kebetulan tah macam mana dengan serigala, tah macam mana dengan anjing, jalan-jalan santai, relax sekali, pergi ke tempat-tempat rekreasi. Jumpa kumpulan daripada kambing, rupa-rupanya ada di antara daripada kambing yang jatuh hati dengan anjing. Saat ketika dengan kambing sudah tak puas lagi hidup sesama kambing, yang akhirnya ingin merubah rasa dengan binatang yang lain, yang sehingga pada situ dia bermata air, berpacaran, bermain cinta dengan seekor serigala. Serigala pun juga ingin juga merubah rasa dengan jenis binatang yang lain, yang sehingga berlangsunglah akad pernikahan antara anjing dengan kambing. Anaknya apa? Anaknya haram. Anaknya tak boleh dimakan. Jadi jangan sampai dengan kita mempertimbangkan kambingnya. Pertimbangkan kambingnya, pertimbangkan juga keanjingannya atau keserigalaannya. Ini daripada serigala haram. Sementara dengan kambing halal. Terhimpun antara yang halal dengan yang haram. Ini diantara daripada dalil yang mengatakan suasa haram. Saat ketika bercampur antara yang halal dengan yang haram, hukumnya haram. Kenapa? Dengan gulai yang dibuat daripada najis dan juga dengan air tidak boleh dimakan. Arak dimasukkan ke dalam minuman-minuman jadi haram.
gulai kambing dengan gulai babi kalau dicampur jadi haram. Kambing halal, babi haram. Kalau buat kerjasama yang dengan anaknya menjadi haram. Ini membuktikan kepada kita, apabila terhimpun antara yang halal dengan yang haram, hukumnya akan menjadi haram. Emas haram, cincin perak atau dengan perak halal, tapi tercampur antara kedua-duanya akan menjadi haram. Qala Ya'fur, saya tidak tahu. Wa yu'kalu kullu saydil bahri, dan boleh kita memakan semua jenis binatang laut, semua jenis ikan di laut, buruan laut, kecuali difda. Mazhab Maliki difda boleh, kapak boleh dimakan, mazhab Maliki boleh dimakan. Watimsa, buaya. Wa kullu ma dharra aklu, dan tiap yang membahayakan waktu kita memakannya. Jadi kaidah, tiap yang membahayakan, yang mengandungi racun, yang mengganggu keselamatan dan kesehatan tidak boleh dimakan. Som, racun, tak boleh. Sujaj, kaca, tidak boleh. Panah, tidak boleh. Atau kena najis. Atau suci tapi jijik. Suci tapi kotor, seperti dengan ludah, tak boleh dimakan. Takutlah kalau teringat dengan masakan mulukiah di Mesir. Karena dengan daun mulukiahnya tidak ada di tempat kita, akhirnya dia keluarkan kahak dan ingos untuk dia membuat. Bentuknya memang seperti ingos, jadi makanan itu lekat. Qala kal busaki wal mani, tak boleh dimakan mani. Mungkin kawan-kawan yang senior di sini ingat dengan pertanyaan akhwat kita waktu di rumah Kedah. Ingat tak? Pertanyaan yang ditanyakan pada waktu itu, macam mana Ustaz hukumnya kalau terminum air mani? Itu masalah. Jadi kita pun karena kita dewasa, kita boleh gambarkan masalah itu macam mana kalau sampai terminum. Memang kalau mau mengecup saja silakan, itu tak ada masalah. Ya, kalau memang selera mereka mau berbuat demikian. Tapi kalau bagi orang yang normal, perasaannya mungkin dia merasa jijik. Itu dengan satu hubungan yang walaupun dibolehkan menurut pendapat, tapi juga banyak pendapat yang tidak membolehkan, tidak mengapa. Benda itu akan ditanyakan, sebab benda itu berlaku, khususnya di kalangan orang Eropa, yang dengan sebagian mereka tidak puas kecuali kalau dia menjilat dengan kemaluan bininya. Begitu juga sebaliknya dengan istri mengecup dengan kemaluan suami. Apa hukumnya? Jadi yang pada waktu istri mengecup kemaluan suami sampai air mani terkeluar di mulutnya, apa hukumnya kalau tertelan? Tertelan, tak disengaja, telan saja. Kalau tertelan tidak problem, tapi kalau ditelan tidak boleh, tetap hukumnya haram. Jadi di sini saya baca beberapa kitab. Di antara daripada yang saya baca itu fatwa Dr. Ismail yang mempunyai kitab Bainas Sa'ili wal Faqih. Begitu juga saya pernah baca fatwa Dr. Said Ramadan Buti yang mengeluarkan fatwa tentang itu, tentang hukum laki-laki atau perempuan yang mengecup atau yang menjilat kemaluan. Sejauh mana dibolehkan atau tidak. Ada fatwa mengatakan haram. Pertimbangannya, patutkah kira-kira dengan mulut yang berzikir, dengan mulut yang bertasbih, dengan mulut yang bertilawah, dengan mulut yang menentukan muslim atau tidaknya seseorang saat ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata digunakan untuk mengecup perkara yang kita sebut dengan aurat, yang kita sebut dengan kemaluan, yang kita sebut dengan sau'ah. Bahasa Arabnya as-sau'ataini, 2 bahagian yang memalukan. Tidak sewajarnya saluran Al-Quran, zikir, tasbih dan tahlil ternyata digunakan untuk mengecup yang kotor itu. Ini pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u kulla syai'in illa nikah. Ya Rasulullah, madza yahillu li min imraati wa hiya haid? Apa yang dibolehkan ke atasku? Apa yang dibolehkan kepada diriku kalau pada istriku sedang dalam keadaan haid? Nabi kita bersabda, isna'u kulla syai', lakukan apa saja kecuali jima. Jima tak boleh. Jadi kalau kita tafsirkan isma'u, kerjakan apa saja yang termasuk daripada apa saja, mengecup. Kalau ada yang mengecup yang itu, kecup saja. Sementara jangan diminum. Minum tak boleh, yang penting jangan digigit. Walah. Kawan kau jangan terlalu jauh. Ustaz yang buat jauh, bukan saya Ustaz. Ustaz ini kami yang dijadikan sasaran. Ustaz yang cakap jauh. Ada bacaannya. Busah. Qala wal mani.
Jadi mani tak boleh diminum. Takutlah nanti kawan-kawan merasa mubazir kalau terbuang-buang macam itu saja. Sebab kalau dengan istri kan kita boleh menyusu dengan istri. Kalau kemudian istri sedang bersusuan, ternyata dengan air susu berlebihan, daripada mubazir terbuang-buang macam itu, lebih eloklah ayahnya yang menyusu. Yang kalau istri mau tuh urusan kalian berdua lah. Saya tidak ikut campur tangan dalam masalah itu. Saya hanya setakat menyampaikan hukumnya saja. Ulama mengatakan kalau suami menyusu dengan bininya, dengan istrinya, istri tidak akan jadi ibu sesusu. Macam mana mau jadi anak sesusu yang sudah punya janggut macam ini? Pikirlah dulu. Kita secara logik pun menolak yang akan jadi anak sesusu itu kalau seandainya dia masih kecil, masih yang boleh jadi anak sesusu. Sementara ini sudah boleh berbini nih. Ini sudah boleh kawin. Macam mana seperti kita kalau menyusu dengan bini? Ada yang mengatakan, Ustaz tak boleh. Kenapa? Sebab kalau kita menyusu dengan istri kita, dia akan jadi ibu kandung. Sesusu akan jadi ibu sesusu. Dan kita akan jadi anak dia. Tidak. Itu pendapat itu tidak betul. Dengan beberapa buah riwayat yang walaupun ada yang berpendapat seperti itu. Jadi yang saya maksudkan, supaya tidak terbuang-buang. Anda jangan terlalu sinis. Wah, masalah semacam itu tak akan mungkin. Jangan kata tak akan mungkin. Sekarang manusia apapun mereka lakukan, yang jijik, yang buruk, yang jelek, seperti yang saya katakan kemarin. Kalau waktu saya di Malaysia, saya baca akhbar, kalau tidak salah Metro, begitu juga dengan mingguan Malaysia, yang pada waktu itu diceritakan tentang dengan seorang kameramen daripada Amerika menggambar manusia telanjang bulat yang pada waktu dia hebohkan, dia promosikan rencana dia tadi itu. Dia sudah hampir putus asa atau seperti tidak ada harapan akan mendapatkan sambutan yang menggalakkan. Justru tak kurang daripada 2.000 rakyat Amerika yang siap untuk bergambar dengan telanjang bulan di tengah jalan. Laki-laki perempuan tanpa selai benang pun yang menutup anggota tubuh mereka. Ini peristiwa kira-kira pada tahun sebelum 2000. Selepasnya itu baru-baru ini pada beberapa bulan yang lalu hampir 4.000-an yang terlibat. Hampir 4.000-an yang terlibat, yang terbabit. Foto telanjang tanpa ada yang menutup sedikit pun daripada anggota tubuh mereka. Bukan telanjang dengan pakai celana pendek, tidak, telanjang bulat. Bugil, tahu bugil tak? Betul-betul bugil. Coba bayangkan manusia sudah tidak ada rasa malu. Jadi kata kambing, mohon maaf. Saya yang walaupun jadi kambing, tapi sebenarnya saya lebih terhormat daripada Anda. Anda telanjang bugil. Saya punya bajunya pakai satu saja. Satu saja itu pun tak saya gosok, tak saya mandi, tak saya basuh, tak saya gosok, tidak disetrika. Tapi selama sepanjang hidup kami tak pernah bugil tanpa pakaian sebagaimana dengan kalian. Kalian pada hakikatnya lebih jelek daripada kambing dan lebih jelek daripada kami. Ini rahasia firman Allah, balhum abal. Justru dengan mereka lebih sesat daripada an'am, daripada binatang. Jadi apa diantaranya? Kenapa saya katakan semacam itu? Jangan katakan iftirati. Saat ketika dengan kita mengenal beberapa jenis makanan dan minuman. Pernah tak kita waktu kecil membayangkan nanti akan ada suatu saat yang dengan manusia menggunakan jus mengkudu. Mengkudu itu diantara daripada jenis buah-buahan yang paling tak diminati, jangankan dimakan dan diminum dengan airnya. Untuk kita tengok saja kita tidak berkenan pada itu. Sekarang tak kecukupan mengkudunya di Malaysia. Di Indonesia mengkudu dicari. Jus mengkudu ada, kapsul mengkudu ada, pil mengkudu ada. Semua jenis obat-obatan ada dengan mengkudu. Mengkudu mengkudu dengan tanaman-tanaman yang paling tidak disukai. Sinis kita memandangnya, ternyata sekarang mengandungi berbagai rahasia dan juga berbagai penyembuh daripada berbagai jenis penyakit, khususnya dengan jantung atau dengan hati. Masya Allah, tabarakallah, tak heran kalau seandainya nanti dengan Israel akan buatkan jus mani di masa-masa ini musuh. Kalau bisa dibuat mani, air mani dibuatkan jusnya. Siapa yang meminum, mereka sendiri latihan minum situ. La yahillu aklu, tak boleh dimakan. Tapi kalau terpaksa untuk memakan tangkai, dia boleh memakan ma yasuddu ramakahu, artinya rohnya untuk menahan supaya tidak mati.
Baik wajada maitatan wa ta'amal qaidi au maitatan wa saitan wa huwa muhribun akalan maitatan. Kalau ada bangkai dengan makanan orang lain, kalau ada bangkai dengan binatang buruan di waktu dia berihram, dia dituntut makan bangkai sebab makan bangkai halal di waktu dalam keadaan terpaksa, sedangkan memakan pukungan orang lain tetap hukumnya tidak boleh.